Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adrik Alfarodis, NIM 2019 51149, kelas E. Di sini saya akan mendokumentasikan UTS teori statistika. Nomor 1, statistik adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Nomor 2, probabilitas menurut saya ialah harga angka yang dipergunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Nomor 3, populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Contoh populasi yaitu semua merek laptop. Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Contohnya yaitu merek laptop Asus. Variabel adalah karakteristik yang menghasilkan pengukuran. Contohnya diameter pipa adalah variabel karena diameter bisa menghasilkan pengukuran. Nomor 4, variabel diskrit adalah variabel yang data-datanya berupa nilai-nilai bilangan bulat dan nilai-nilai tersebut hanyalah sebagai label sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung. Contoh, jumlah mahasiswa yang membawa laptop merek Asus di UMK ada 45 mahasiswa. Variabel kontinu merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu didapatkan dari proses mengukur sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Contohnya, panjang satu buah pisang 5,4 cm, 5,6 cm, dan 6,1 cm. Kemudian nomor 5, mencari min. Rumus min adalah X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Sigma F X bar sama dengan 3695, yaitu didapat dari sigma Fx per 50 didapat dari sigma F sama dengan 7,9. Kemudian rumus median L0 plus C kurung buka N per 2 per F besar per F kecil kurung tutup. Diketahui letak kelas median N plus 1 per 2. N ini adalah banyaknya data. Banyaknya datanya adalah 50. 50 plus 1 per 2 hasilnya adalah 25,5. L0 ini adalah batas bawah kelas. Batas bawah kelas yaitu 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. C ini adalah interval, yaitu didapat dari batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas. Tetapi sebelumnya yang batas atas kelas ini dijumlah dengan 0,5 dan ini dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 7. F besar didapat dari penjumlahan 1 tambah 2 tambah 17 tambah 3. Hasilnya adalah 23. Kemudian F sama dengan 10, yaitu didapat dari interval 73 sampai 79 yang memiliki frekuensi 10. Kemudian datanya dimasukkan semua ke dalam sini rumus 72,5 plus 7 50 per 2 min 23 per 10. Hasilnya adalah 73,9. Kemudian mencari modus. Kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar yaitu 17. Kita lihat di sini yang memiliki frekuensi terbesar adalah 17.
Maka dapat diketahui bahwa modus terletak pada kelas interval 59 sampai 65. L0 ini adalah batas bawah kelas, yaitu 59 batas bawahnya. Dikurangi 0,5 hasilnya 58,5. C adalah interval, yaitu seperti tadi hasilnya sama dengan 7. B1 17 kurangi 2, yaitu didapat dari 17 dikurangi 2. Hasilnya adalah 15. Kemudian B2 17 kurangi 3, yaitu 17 ini dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah 14. Kemudian kita masukkan datanya ke rumus. 58,5 plus 7 kurung buka 15 per 15 plus 14 kurung tutup. Hasilnya adalah 62,14. Kemudian mencari Q1 nomor 6. Q1 terletak pada nilai ke 1 kurung buka kurung tutup 50 plus 1 per 4, 12,75. Kita mendapatkan nilai ke 12,75 terletak pada interval kelas 59 sampai 65. 59 sampai 65. Maka L0 yaitu batas bawah kelas 59 kurangi 0,5 sama dengan 58,5. F besar sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3, yaitu ini 1 plus 2, karena kelas intervalnya adalah ini 59 sampai 65. Jadi F besarnya yang diambil hanya 1 tambah 2, yaitu 3. Kemudian F kecil sama dengan 17. C sama dengan 7. Kemudian langsung saja masuk ke rumusnya. 58,5 plus 7, 1 didapat dari, karena ini kita mencari Q1, 3 kali 50 per 4 kurangi 3 per 17. Hasilnya adalah 62,413. Selanjutnya mencari D3 atau desil 3. D3 terletak pada nilai ke 3 kurung buka kurung tutup 50 plus 1 per 10, yaitu nilainya adalah 15,3. Terletak pada interval 59 sampai 65. L0 nya 58,5, N sama dengan 50, I sama dengan 3, F nya 3, F kecilnya 17, dan C nya 7. Kemudian langsung masuk ke rumus. 58,5 plus 7, 3 didapat dari desil 3, 50 per 10 dikurangi 3, lalu diper lagi 17 kurung tutup. Hasilnya adalah 63,442. Kemudian mencari P30. P30 terletak pada nilai ke 30 kurung buka kurung tutup 50 plus 1 per 100 sama dengan 15,3. Terletak pada interval kelas 59 sampai 65. Maka L0 nya adalah 58,5, I nya sama dengan 30, F besarnya 3, F sama dengan 17, dan C nya 7. Lalu masukkan lagi ke dalam rumus. Rumusnya adalah seperti ini. Karena persentil dia 100, 58,5 plus 7 kurung buka 30 kali 50 per 100 kurangi 3 per 17 kurung tutup. Hasilnya adalah 63,442. Kemudian
Nomor 9, range atau R. Rumusnya adalah nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah. Di sini kita cari nilai tengah tertingginya adalah 97, sedangkan nilai tengah terendahnya adalah 48. Jadi hasilnya adalah 97 kurangi 48 sama dengan 49. Kemudian simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma F X min X bar per N. Lalu 561,4 ini didapat dari hasil penjumlahan ini. Dan ini didapat dari perkalian F dikali frekuensi ini dikali X min X bar. Lalu dijumlahkan, hasilnya adalah ini. Per 50, yaitu banyaknya data tadi 50, hasilnya adalah 11,228. Kemudian variansi, rumusnya adalah sigma F X min X bar kuadrat per N min 1. Sigma ini, rumus ini 8452,5, dia didapat dari ini, penjumlahan semua ini. Kemudian per 50, yaitu banyaknya data kurangi 1, hasilnya adalah 172,5. Kemudian standar deviasi, rumusnya adalah akar S kuadrat, yaitu akar dari hasil ini. Hasilnya adalah 13,134. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.